Jadi ini melanggar aturan Jawa Tengah mawon nggih bahasa Indonesia nggih. Karena NKRI harga mati. Nanti jadinya asobiah ya, kalau hanya Jawa Tengah. Begini, keluhan saya bahwa banyak akhwal ya, perilaku dari para hafidh-hafidhoh, kemudian tidak tahu asal-usulnya. Maka ini saya bantu dengan menyertakan naskah ya, atau nuskhoh kalau dalam bahasa Al-Quran dari kitab Ghoisun Naf'i. Ini kitab yang dipakai juga oleh Lajnah Arab Saudi. Jadi yang pakai kitab ini bukan Rasulullah menjawab al-halul murtakhilu, yaitu seseorang yang diam kemudian jalan lagi. Lalu ditanya, maknanya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, Shahibul Qur'ani kullama khalla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setelah selesai An-Nas kemudian setar lagi Fatihah langsung sampai waulaika humul muflihun. Karena takutnya kalau diakhiri An-Nas benar-benar akhir dari segalanya. Artinya aneh itu katanya mau jalan lagi ternyata apa? Berhenti. Makanya saya mohon kalau sudah dimulai waulaika humul muflihun ya benar-benar diteruskan. Kemudian khusus para bunyai atau mbak-mbak yang hafal Quran, memang saya setuju bahasa Arabnya itu hafidhot. Meskipun sebetulnya menurut disiplin itu agak salah. Karena dulu itu orang hafal Quran namanya hamalatul Quran. Tapi problemnya untuk perempuan di Indonesia hamil itu ya kita tahu maknanya apa. Sehingga secara bijak diganti apa? Hafidhot. Karena kalau hamil mesti pikirannya orang itu ya bunting gitu. Jadi nanti gak ada bedanya yang hafal Quran sama enggak. Jadi ini saya baca semua lengkap, saya baca Arabnya terus saya terjemah dengan bahasa Indonesia. Supaya bahwa perilaku kita, kenapa wadduha baca takbir, kemudian mengakhiri waulaika humul muflihun, terus cara khataman, itu semuanya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya itu dulu ngaji sama mbahnya Neng Ima itu sama Badullah Salam, sebelum kayak kaset. Tapi karena nasional ya namanya Pondok Quran. Kamu ngeritik nanti dikira hasud, kalau setuju itu merusak tradisi karena nggak ada apa? Sanad. Kalau diam manusia kok tidak punya sikap, ya sudah gitu aja nanti jadi fitnah. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatit tafaqat al-hufadhu ad-dhihni wa ghairuhu bi anna hadits takbiri lam yarfa'uhu ila nabi sallallahu. Jadi ini riwayat Qiraah Ibni Katsir yang dipakai kita semua. Ketika ngaji sama gurunya, wadduha selesai, kata gurunya, kabir, kamu harus baca takbir. Yaitu dengan kalimat Allahu Akbar. Fa inni qara'tu ala Abdillah bin Katsir, falamma balaghtu wadduha qala li kabir. Saya ngaji sama Abdul bin Katsir juga diperintahkan demikian. Abdul bin Katsir ngaji sama guru-gurunya, di antaranya Imam Mujahid, fa amarahu bidzalik, ya disuruh seperti itu. Wa akhbar, perintah takbir itu musalsal dari kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya sudah kita kalau semulai wadduha itu baca takbir. Tapi kemudian ulama itu selalu ada cara pandang yang berbeda. Ada yang menentang itu. Anehnya yang menentang itu sebetulnya kita, yaitu qiraahnya Asim. Jadi kita ini sudah unik. Jadi kita ngikuti qiraah Asim diriwayati Hafiz. Ya qiraah kita apa? Qiraatu Asim diriwayati apa? Hafiz. Tapi dalam baca wadduha itu ngikuti mazhabnya Ibnu Katsir. Kenapa Imam Asim berpikiran tidak perlu? Karena begini. Pantangan dalam membaca Quran adalah tidak boleh melafadzkan sesuatu yang potensi diduga bagian dari Quran. Sehingga banyak ulama yang berpikir tidak usah. Jadi ya itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu ya kearifan ulama untuk melihat sekian kemungkinan kebenaran yang digandaki Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya ijtihad kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu memang kita rileks saja. Apa? Mempertontonkan apa? Wajah. Ya itu ya plus minus karena kalau sampai cadaran semua nanti
ketuker. Tapi yang jelas ikhtilaful a'immah rahmah itu ada madhabnya, yaitu Hanafi. Jadi dulu ulama itu biasa, orangnya Syafi'i bermadhab berperilaku tertentu ngikuti ulama lain itu tidak masalah. Seperti ini, kita asim tapi ngikuti madhabnya siapa? Ibnu Katsir, yaitu rawinya Imam Bazi tadi, yang mentakbirkan setiap surat. Karena bismillah antar surat itu tidak bagian dari Quran kecuali Fatihah. Makanya banyak yang waslul jami, qat'ul jami itu adalah dalam ilmu sabah. Logikanya seperti tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi pantangannya di Quran itu diantaranya apa? Tidak boleh melafadzkan kalimah yang potensi diduga sebagai Al-Quran. Sebab itu ada madhab yang tidak membolehkan. Tapi ada madhab yang membolehkan karena orang sudah tahu semua bahwa konteksnya tidak Quran. Tapi memang takbir bersyukur. Ya jelas ya, jadi ini penting supaya secara kesanatan jelas. Terus sekarang tentang takmil itu ya, alinea kedua. Takmilun, yaitu tadi kenapa setiap khataman justru diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun, tidak terus An-Nas berdoa ndak. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil makki min riwayatil bazi wa kumbul wa ghairihima. Annaman qara'a wa khatama ila akhirin nas qara al-fatihata wa ilal muflihun min awalil baqarah. Jadi justru setelah khataman, ya saya ini hanya bantu ya. Artinya saya yakin semua hafidhot melakukan itu. Tapi kan nggak tahu referensinya di mana. Nanti dikira di primbon, makanya ini saya tunjuk. Nah, setelah satu, makanya jangan berharap ngundang saya. Kalau sampai tidak lebih tua ketimbang saya insya Allah tidak mau. Jadi yang merasa tidak mbah saya mohon tidak ngundang saya. Tapi kalau ada mbak-mbak yang merasa mbah saya, ya saya mau. Tapi dia harus siap mendadak tua. Karena jadi mbah saya. Saya ulang lagi ya, ini supaya jelas. Saya mohon nanti keluarga-keluarga yang mungkin kurang jelas minta keluarganya pasti ada yang paham kitab, paham baca. Yang jelas ini di kitab Ghoisun Naf'i, yang diantaranya merujuk kitab yang dikarang Imam Sofakusi. Itu yang ngarang kitab Ghoisun Naf'i. Sarahnya kitab Satibi. Ya, Satibi di ilmu qiraat itu ibarat Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Jadi semua riwayat tentang qiraat sab'ah itu semuanya nginduk namanya Imam siapa? Satibi. Satibi sebetulnya nginduk sama Abi Amrin Ad-Dani. Terus sampai saat terusnya sampai ke Imam Sab'ah tadi. Nah, kalau sampean tanya, kenapa justru yang menjadi qiraah masyhurah itu justru Imam Asim? Padahal dia orang Kufah. Kenapa tidak Imam Nafi' padahal beliau qari'un madaniyun? Kenapa tidak Ibnu Katsir padahal beliau qari'un makkiyun? Padahal pusat Islam itu di Mekah dan di mana? Madinah. Karena begini ceritanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu akhirnya sakanal Kufah. Beliau keluar dari Madinah, berdomisili di mana? Kufah. Dan di situ diikuti oleh akabiru ashabi Rasulillah. Oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior termasuk Abdul bin Mas'ud. Sehingga pelajaran Quran itu paling banyak di Kufah, Imam Asim. Sehingga karena Akhodal Asim an Abdullah bin Abdurrahman As-Sulami, ini terus langsung sanatnya Ali, kalau langsung sampai Sayyidina Ali. Jelas ya. Karena Sayyidina Ali itu punya murid paling alim namanya Hasan Basri, hidup di Basrah. Sehingga kalau kita belajar nahwu itu perkhilafan lughat fusha justru antara orang Kufah dan orang apa? Basrah. Karena ada migrasi para sahabat yang orisinil. Sama nggak usah kaget. Sebetulnya Mekah itu lama sekali ditinggal akabirus sahabat. Sehingga tidak usah diterus-teruskan kenapa madhabnya orang Mekah sekarang seperti itu, sama tidak usah kaget. Karena akabirus sahabat banyak yang sakanu al-Madinah, summa sakanu Syam, summa sakanul Kufah. Sehingga zaman itu justru Mekah itu rapati keduman akabirus sahabat. Tapi ini bisa panjang kalau saya terangkan nanti. Tapi yang jelas kita keren karena jadi mulai dulu tradisinya setelah khatam tidak berdoa tapi baca lagi Fatihah, kemudian baca lagi sampai ayat Al-Muflihun min awalil Baqarah.
Wasa al amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Dan itu menjadi populer di semua negara Islam. Jadi sampean nggak usah panik misalnya, wah di Mekah tidak ada seperti itu. Maksudnya di Mekah yang sekarang, dulu semuanya pakai itu. Jadi kalau yang nggak pakai berarti nggak mengenal tradisi ulama dulu. Jelas ya? Jadi wasa al amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Fi qiraatil ardi wa ghairiha al makki wa ghairihi. Sawaun ana wa khutma masyar'a fi amla. Walahum ala dzalika adillatun minha ma huwa ma'thurun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalil dari Rasulullah, wa minha ma huwa anis salaf wa minha ma huwa anil muqtada bihim minal khalaf. Semua dari orang-orang keren, orang-orang bisa diikuti. Faqat ruwiya anil makki min turukin antar bas maula bin Abbas ani binil Abbas. Saterusé An Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdu, dari surat Alhamdu. Jadi bacanya tetap rofa karena itu i'rab hikayah ya. Kalau dibaca jar ya minal hamdi, maknanya ya dari alhamdulillah rabbil alamin. Summa qara'a minal baqarah ila ulaika hul muflihun. Summa da'a bi du'ail khatmi, saya teruskan. Wa ruwiya musnadan wa mursalan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang lelaki tanya ke Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala al-halul murtakhilu wa wa ala hadfi mudhafin ay amalul hali. Wa ruya musnadan wa mufassaran an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bilafzi anna rajulan qala ya Rasulullah ayul amali afdalu, amal terbaik itu apa? Terus Nabi jawab, alaika bil halil murtakhil, kamu ngikuti amal yang sampai khatam kemudian pergi lagi. Qala wamal halul murtakhil, lalu halul murtakhil itu apa ya Rasulullah? Qala sahibul Qur'ani kullama halla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setiap khatam lalu beranjak jalan lagi. Jadi tidak berhenti di nas tapi langsung memulai lagi. Jadi kullama halla irtahala, sekali selesai jalan lagi, tidak berhenti di situ. Ekul lama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Setiap khatam ini selesai, maka syara'a fi ukhra. Jadi nanti setelah jenengan pulang, ya benar-benar wa ulaika hum muflihun diteruskan lagi. Jangan nunggu ada undangan di sini. Wah itu berarti sampean bohong. Ya semoga enggak bohong. Tapi sebagian potongannya bohong karena kalau yang enggak punya pondok biasanya setelah pulang ya gosip. Acaranya keren. Wakil gubernurnya ganteng, wah itu repot nanti. Nggak boleh seperti itu. Wakil gubernurnya orang alim, putrane Mbah Mun, itu boleh. Karena suaminya nggak cemburu. Tapi kalau bilang wakil gubernurnya ganteng, itu pasti tidak ibadah itu karena sensitif. Saya nanti juga cerita istri saya gitu, hafidotnya banyak, lanyah. Nggak boleh saya teruskan cantik, nanti sensitif. Ya sudah seperti itu aja sifatnya. Nyari yang aman. Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Syubbiha bi musafirin faragha min safarin wa halla manzilahu sumartahala bi sur'atin di safarin akhir. Ya ibarat kayak orang dagang setiap sudah pulang lalu nanti kena semprit sholat apa? Duhur. Tadi saya berdoa semoga dapat waktu sempit, alhamdulillah kesampaian. Karena ini tinggal. Jadi tadi gak salahnya siapa-siapa, memang mustajabnya doa saya. Tadi saya berdoa supaya dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Ini jelas kesampaian ini. Ini tinggal 35 menit. Yang terakhir adalah al-khotimuna li kitabillah ala salasati firokin. Cara mengkhatami Quran itu ada 3 model. 3 kelompok, maknanya nanti 3 kelompok ini menjadi 3 model. Faminhum firqatun, ya sebagian kelompok begini. Idza khotamu istaghalu bil istighfar ma'al khuljali wal khaya. Setelah khatam mereka sibuk istighfar, merasa malu. Apalagi khataman di sini, pasti ada yang menculat-menculat kan? Apalagi yang nyemak biasanya mau delok pojokane tok. Alimun hakim, padahal ayatnya hakimun alim. Ya itu kan mesti ada dosanya karena pasti kadang baca wati ini tapi diakhiri wal asri. Depannya wati ini tahu-tahu watawasaw bil haqqi watawasaw sabr. Karena mulai illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu langsung mencolot ke wal asri.
Sama, biasanya orang hafal Quran problemnya gitu. Yang di surat Baqarah sebenarnya itu wakula, biasanya emang. Jadi saya yakin semuanya pernah salah, sebab itu kalau khataman tidak usah sok suci, tapi malah ma'al khojali, merasa malu, merasa perlu istighfar. Itu juga bagian dari tradisi khatamannya ulama-ulama dulu. Wa haula'i qaumun ghalaba 'alaihim al-khaufu lima arafu min syiddati satwatillah wa qahrihi wa rabb. Fa'aiqonu saterusnya, makanya mereka yakin dalam amalnya itu banyak masalah. Maka perlakuan terbaik adalah membaca istighfar. Jadi nggak boleh sampai misalnya gini, ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, barokahnya khatam Quran. Memangnya Anda khatam betul? Coba tadi yang baca dosa. Quran kayak gitu ya, memang kalau cepet ya yalam mutasirkum fa'anziru rabbaka fakabir wasya. Taunya baca kan mesti cepet. Apalagi dibatasi udah nggak terus. Tapi jangan, makanya doanya itu nggak usah pakai doa khataman. Allahummarhamna bil Quran, wanfa'na bil Quran. Jadi nggak bohong ya kan? Fatihah kan Quran, wal asri Quran. Kalau khatam Quran kan bohong. Bisa saja kata malaikat tenane mau menculat gitu. Ya jelas ini bukan nyindir tapi fakta. Ini bukan suudzon tapi suul yakin. Karena benar-benar terjadi. Jadi ini bukan suudzon tapi apa? Suul yakin. Kalau suudzon haram, kalau suul yakin itu berdasar fakta. Nama berdasar apa? Fakta. Nggak usah tersinggung, biasa mawon. Ini kan mungkin ya semua hafid ya kelakuannya seperti itu. Loh ya kalau sampean baca tartil nggak akan cukup waktu 4 jam. Coba baca yang tartil. Qul A aja dulu latihannya. Oh, ini masuk katanya. Kata gurunya ada. Mas mesti tidak selesai itu. Makanya ada ulama yang kalau tradisinya khatam mereka istighol dengan istighfar meminta maaf karena merasa amalnya tidak sempurna. Ya saya teruskan ya. Wa firqatun ukhra yasilunal khutmah as-saniyata bil khutmatil ula min ghairi istighalin bidu'ain wal istighfarin. Imma taqdiman li mahabbillah ala mahabbihim aw khaufan ayyakuna fi dzalika hadzun min hududin nafsi. Ada sebagian ulama sekali khatam langsung baca terus tanpa diselingi doa. Karena di mana-mana doa itu pasti kepentingan pribadi. Mereka malu di depan Allah menggunakan Quran untuk kepentingan pribadi. Sehingga setelah khatam langsung terus ngaji lagi. Karena mereka lebih mendahulukan kalamullah yaitu Quran ketimbang minta-minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tradisi. Sama nggak usah ikut tradisi itu, nanti dikira Wahabi. Ya sudah ikut yang umum saja. Ya tapi ada tradisi itu ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi alasannya mereka taqdiman li mahabbillah. Mendahulukan apa yang dicintai Allah yaitu Quran, mengalahkan kepentingan pribadi. Tentu doa termasuk kepentingan pribadi. Kemudian ini yang biasa kita lakukan ya yang biasa kita lakukan yaitu ini yang paling pokok ini karena waktunya mepet. Wa firqatun ukhra wa hum al-aksarun. Nah itu digarisi ya karena itu partai kita, grup kita. Hitung itu dari berapa itu. Sudah ketemu ya? Wa firqatun ukhra wa hum al-aksarun. Idza khatamu istaghalu bidu'ai wa alahu fihi lima sabata indahum min adillati dzalik. Kelompok yang lain dan itu mayoritas ya, kalau khatam selesai mereka berdoa dan serius. Alahu itu serius. Kalau orang Jawa maknanya ngutoh itu permintaan yang serius. Faqat rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala marra ala qari'il Qur'an summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'ana falyas'alillah bi fa innahu sayaji wa aqwamun yas'aluna bin nasa. Siapa yang baca Quran maka harus meminta Allah atas nama Quran itu daripada membaca Quran kemudian meminta-minta manusia. Wa rawahu wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inda khatmil Qur'ani da'watun mustajabatun wa sajaratun fil jannah. Jadi setiap khatam Quran
kalian semua punya jatah doa sing mustajab dan punya jatah satu pohon di surga. Jadi intinya menjadi perantara ke surga. Wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalik. Dan sahabat-sahabat melakukan khataman kemudian berdoa. Wa sahha anil Hakam bin Atibah bi fathi ta ba'da ya musannatun seterusnya at-tabi'il jalil annahu qala arsala ilayya mujahidun wa indahu ibnu abi lubabah faqala inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Jadi tradisi undangan seperti ini itu sudah ada mulai dulu. Dulu para tabi'in kalau mau khataman Quran ngundang tetangga kalian saya undang karena kami mau khataman Quran. Ya ini dalilnya kita ini dalilnya tradisi guru-guru kita. Inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Kita ngundang kalian karena kita ingin khataman Quran. Wa du'a'u yustajabu inda khatmil qur'ani, karena doa mustajab ketika khataman Quran. Falamma farahu min khatmil Qur'an da'a bida'awatin. Kemudian setelah benar-benar khatam, mereka banyak berdoa. Wa fi ba'di riwayatihi wa annahu kana yuqal inna rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'an, karena rahmat turun ketika khataman Qur'an. Warawat darimiyu fi musnadihi an Humaid al-Arad qala man qara al-Qur'ana tsumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Jadi kalau orang khataman Quran kemudian berdoa, itu yang mengamini 4.000 napa? Malaikat. Jadi jenengan tenang saja, kalau aminnya tidak mandi nanti didukung 4.000 siapa? Malaikat. Jadi nanti yang amin boleh tenanan ya baik, enggak tenanan ya karena sedang andalkan berapa? 4.000 malaikat. Wa nassa jama'atun minal ulama al-muqtada bihim ka Ahmad bin Hambal ala istibabid du'a indal khatmi. Jadi jelas ya, jadi sanad kita, tradisi kita, kalau khataman berdoa itu al-aktsarun, tradisi yang diikuti mayoritas ulama seluruh apa? Dunia. Ini yang terakhir kaifiyah yang kita anut. Ini dalam kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Jadi saya punya kitab sab'ah banyak, termasuk namanya Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Itu karangannya Habib Hadi bin Hasan Asgaf. Orang Yaman. Kita kan ini namanya apa? Dirosah ya. Jam'iyah Mudarosatil Quran. Mudarosah dulu itu misalnya Zaid baca ya ayyuhal muddathir. Dulunya baca ayat tertentu mudarosah. Saya baca lagi ya. Ayyaqra'a syakhsun hisban wa yaqra'al akharu aynama qara'ahul awwalu wa hakadha. Fahadhihi Jibril. Jadi Jibril baca yang misalnya ya ayyuhal muddathir gitu ya. Terus Kanjeng Nabi mengulang lafaz yang sama. Ya, itu namanya mudarosah. Nah, tapi kalau di Indonesia itu yang seperti ini itu nanti ada lagi namanya. Tapi ya enggak apa-apa dinamai mudarosah enggak apa-apa. Fakana Jibrilu yaqra'u awalan summa yaqra'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainama qara'ahu Jibrilu. Jadi Jibril baca dulu, kemudian Nabi baca ayat yang persis yang dibaca malaikat siapa? Jibril. Makanya kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Setelah saya baca kamu ikuti. Ala lisani Jibril intah. Nah, kalau yang kita lakukan ini masuk definisi ini, yang tradisional la tuqi wa la tadzar lawahatul basar 'alaiha tis'ata asyar. Terus ada yang teruskan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum, terus ada yang berhenti kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Terus ada yang teruskan lagi nadhira lil basar liman sya'a minkum ayataqaddama aw yatakhir. Itu nama resminya idharah. Idharah itu puteran. Ya tapi enggak apa-apa kalau nama istilah itu apa artinya sih. Jadi yang jelas tradisi yang kita tuh ada sunnahnya ila rasul. Masanya sampai adzan bisa langsung saja kami buka dialog untuk termin yang pertama, monggo karena waktunya terbatas, silahkan langsung maju ke depan. Perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Haji Taji Yasin Maimun beserta segenap pejabat Semarang dan Ketua Dewan Pelaksana meninggalkan area acara.
Nggih. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan pertanyaan, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Kami sangat bangga sekali atas kerawan Agus Bahauddin Nur Salim yang selama ini kami hanya bisa menyaksikan beliau di YouTube, tapi sekarang bisa bertatap muka secara langsung. Begini Gus, niki bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih. Tadi mengenai tradisi khatmil Quran, mengenai deskripsi masalah yang sudah biasa terjadi di kalangan kita, banyak di antara kita ketika mendapat istilahnya undangan untuk khatmil Quran, kita itu istilahnya nyelengi dulu, nyelengi di rumah. Jadi 30 juz itu yang sudah dicelengi di rumah, ngoten Gus. Lah, yang ingin kami inginkan bagaimana ada yang ketika haid, ketika odor niku masih membaca Al-Quran dengan suara keras, artinya masih membaca Al-Quran memakai dua pertanyaan. Yang kedua pangapunten untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jenengan. Perkenalkan dari mana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti yang saya tanyakan ini kurang layak atau kurang sopan. Gus. Ini tadi ada keterangan kenapa kita kalau tradisinya kalau menghatamkan Quran itu setelah surat An-Nas langsung surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Baqarah sampai dengan Muflihun. Lah terus Gus ini ada kebanyakan malah disambung lagi, disambung sama ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu apa ada juga dasarnya? Gitu ya Gus, penasaran saya. Terus yang itu di situ qiraah itu maksudnya menghatamkan apa sekedar membaca saja? Harus hatam 30 juz apa sekedar membaca sebagian dari Al-Qur'an? Kalau maunya apa tak sebutin. Ya maaf makanya soalnya saya tadi mendengarnya apa salah saya dengar itu hatamkan. Terus yang ketiga, ini sudah cukup dua pertanyaan, karena waktu yang sudah. Monggo coba jawab Gus. Yang pertama tadi dari penanya yang pertama, bagaimana kalau nyelengi Quran dulu bagaimana? Yang kedua tanggapan dosa sedikit. Nyelengi hafalan. Kalau semuanya sebelum sampai pada jusnya. Nyimpen hafalan dulu, belum disertakan sampai ke sana. Tapi sama dengan hataman. Harus satu majelis. Tambahnya gitu. Sambil belum. Maksudnya misalnya kalau tidak hataman di Malah nggak jelas ya. Bagaimana kalau hataman itu nyelengi di kemudian ketika di majelis tinggal hatamannya? Apakah ada yang seperti ini Gus? Itu dianggap hataman atau beda? Ya kalau wataknya khatam ada riwayat anak. Kalau ada khatam kan memang Rasulullah sendiri itu nggak pernah khatam dalam satu khatam. Jadi tidak harus dalam waktu 1 hari. Nggak apa-apa ya. Yang untuk baca Quran. Oh itu begini ya. Itu sensitif sekali wilayah yang sudah sensitif. Kalau saya jadi semua jawabannya harus kalau saya termasuk orang yang tidak mendukung itu. Kalau saya loh ya. Tapi beberapa pondok karena ini kan begini, ini pakai logika fikih ya. Jadi Anda boleh ngikuti saya, juga boleh ngikuti kiai yang punya tradisi membolehkan. Tapi logikanya begini secara fikih. Logika secara fikih begini.
Haid itu kan menghalangi sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada baca Quran, maka tidak boleh deres dalam keadaan haid. Logika kedua, lupa Quran itu dosa besar. Nah, baca Quran pas haid juga dosa. Ya nanti malaikat suruh nimbang banyak mana gitu. Makanya ini wilayah yang mesti jadi polemik. Tapi asal debatnya nggak karena orderan, nggak karena uang, insya Allah nggak fitnah, tak jamin. Karena kita debat secara fair. Ya, jadi biasalah dalam kaidah fikih. Kayak begini loh. Saya melihat mbak-mbak ini dosa karena melihat nggak mahram, nggak istri. Ya saya ada apik, istiqomah itu apik. Tapi akhirnya ngangkangi masjid wong liya ora kober dadi imam katanya. Jadi artinya ya ada nilai negatifnya gitu. Makanya dalam kitab Hikam itu ada gejolokan begini. Manusia itu siapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawiya. Manusa iku pas apik welek apa meneh pas. Misalnya ibu-ibu ini silaturahim baik gak? Saiki bojomu ngopi gawe dhewe. Anakmu tiba bopi itu. Jadi manusia itu apa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawiya. Pas apik wae ana elek nih. Mungkin di UIN ada rapat tapi bolos. Tapi ya baik, datangi Quran. Tapi mungkin bagi yang berkepentingan, ini gimana ya, dia dilantik baru 3 hari sudah hilang. Hasan, boleh mewakili Islam tuh kalau hukumnya mujma' alaih, sesuatu yang disepakati. Paham ya? Jadi kalau pendapat-pendapat yang khilaf, kamu harus bilang apa? Menurut saya, menurut guru saya. Karena di situ ada subjektivitas. Ada apa? Subjektivitas. Ya kira-kira seperti itu. Berarti intinya masih ikhtilaf terus Gusnya kalau kita khotaman setelah akhir An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah dan seterusnya. Dan jadi begini ya, kalau ya umumnya orang NU lah misalnya, kan setelah itu terus baca ayat kursi macam-macam. Ya itu paket ngelafatkan kalimat thayyibah saja, tapi ya tidak dalam konteks mewarisi ulama dulu dalam cara khataman. Saya ulang lagi ya. Ya kira-kira marisi Islam Nusantara gitu aja. Karena kalau tradisi ulama dulu dalam khataman ya hanya 3 itu. Kemudian kita membaca ayat kursi. Ya salahnya di mana itu kan ya kalimat thayyibah ya sudah. Ya enggak mas gitu. Misalnya gini, populer dipilih, tapi risikonya yang belakang-belakang enggak hafal terus ayat kursi masih banyak yang bubar. Inna dina inta wali somongus, menang semua. Ya yang seperti itu jelas itu. Kategorinya ya tidak sampai masyru'ahannya dianjurkan secara ekstrim karena itu pilihan. Nah, sifatnya itu pilihan. Tapi ya tidak mungkin dilarang. Masa melafadzkan kalimat thayyibah apa? Dilarang. Ya kira-kira seperti itu statusnya. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikirnya. Kula nu bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi jenengan eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Sakniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit semeneng. Semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantesi bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya.
Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusa mbek napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang urung lali kemana. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, lan sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tak warai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis mati lah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae, ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang lilir terus nanti apa mlaku-mlaku nang donya apa piye nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal sampean tak takoki misale sampean ning kuburan iku apa ngadepi muka nakir tukaran terus itu keselen tukaran kok napa ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang ya udah menjadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampean petangin yo ora roh karepe. Wis pokoke wa matar sauna illa ayyasyallah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, "Lalu kamu hidup itu karena siapa?" Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat gak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Sesuai wae.
Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kala Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah kala Syekhul Islam nopo kala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo? Wajo kabeh sene. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatala rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugane widadari dulu kan nak wingi betul-betul. Kira 70. 70. Wayu kabeh ora ono sing kriting, wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya kan. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP yang membuat ceblok neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha apa eling utangi, eling la ilaha apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan. Tempat tes-tesan, imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha. Nah, ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu, dibikinlah rasul, diutuslah para rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru.
Mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru, dibikinlah setan. Sajane sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan sapa? Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau ulama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lha kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop, mulai terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso kula janggal kok iso ana wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk epiro. Bareng sangoni sidik, gak sumput ke transportasi ini. Lah ngono kok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru, iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng yang ngapain melepuk nganggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin ya, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sakwise ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha illallah.
Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong lafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Lho kok aneh. Wong sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mboten ora cocok muni nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Mun. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, iso ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi, apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe.
Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu dzaluman jahula wis goblok aja-aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal. Mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Kalian jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Karena waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja. Sak cerdas ini tetap cerdas aku. Aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tak pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu. Artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim ya kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo yen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit, bro. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Luwe aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takok ini. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lah yang tiada kok jadi sebab tekem lho.
Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir aja. Pikir nganti mati temenang aku ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Nah, tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi mbok ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinu, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita bimbing qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono anggere wong soleh rapati ngalim, anggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan lah, masih menjaga hujjatullah tadi.
Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud, bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya kholik, itu musabbibil asbab, itu kholikul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai dari Sidina Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. So ben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah Gus pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Aplikasi yang bisa sendiri. Apa bikin ini? Mau ini gak ada, sementing itu poin. Tapi paling sekilo. Cuma seakar kan sekilo. Sementing itu. Sejarah kita